Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Umami Hikmah dengan NIM C1CN020083. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR. Baiklah, kita masuki kepada sub pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang mana dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, sub pembahasan yang kedua yaitu siapa sajakah pemotong PPh pasal 23, yaitu terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara dalam negeri, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Nah, kemudian tarif dan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Ada tarif yang sebesar 15% dari jumlah bruto, yaitu atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian ada royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh yang mana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Dan ada tarif yang sebesar 2% dari jumlah bruto. Yang pertama atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 23. Jadi ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, yaitu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sesuai wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Adapun syaratnya, dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen yang paling rendah yaitu 25% dari jumlah modal yang disetor. Baik, materi selanjutnya yaitu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian PPh pasal 23 ini harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Kemudian pemotong PPh pasal 23 diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa yang paling lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong.
Untuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23. Nah, yang selanjutnya contoh perhitungan PPh Pasal 23. Pada tanggal 10 Mei 2010, PT Sukses membagikan dividen masing-masing 10 juta kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan tersebut, PT Sukses wajib memungut PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sukses adalah sebesar 15% dari dividen tersebut, yaitu 15% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya 150.000. Kemudian 20% dikalikan dengan 150.000, 20 dikalikan dengan 150.000, yaitu 3 juta rupiah. Nah, pada saat terutangnya, yaitu pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Mei 2010. Nah, penyetorannya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, berarti bulan Juni 2010, dan pada saat pelaporan yaitu 20 hari selanjutnya, yaitu paling lambat 20 Juni tahun 2010. Nah, kita masuk kepada PPh Pasal 26. Adapun pengertiannya yaitu PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuknya usaha tetap di Indonesia. Nah, siapa sajakah yang termasuk subjek pajak PPh Pasal 26? Subjek pajak PPh Pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri selain dari BUT. Subjek pajak luar negeri selain BUT ini adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, dan juga tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah pengecualian subjek PPh Pasal 26. BUT yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 yaitu apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia. Adapun syaratnya dilakukan dengan bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Kemudian dilakukan dalam tahun berjalan atau paling lambat itu tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Kemudian tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun. Dan badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, submateri berikutnya yaitu tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 26. Untuk tarif 20% final itu dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Bisa berupa dividen, bunga, premium, diskonto, royalti, sewa, imbalan, subvensi jasa atau pekerjaan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Lalu untuk tarif 20% final dari perkiraan penghasilan neto bisa berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Kemudian 20% final dari penghasilan kena pajak yang telah dikurangi pajak dari suatu badan usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang mana tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Nah, materi selanjutnya yaitu saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 yang terutang ini pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu.
Untuk pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongannya berupa rangkap 3. Lembar yang pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar yang kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar yang ketiga untuk arsip pemotong. PPh pasal 26 disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Paling lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. SPT masa PPh pasal 26 yang dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lambat itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, materi selanjutnya yaitu pemotong PPh pasal 26, yaitu ada badan pemerintah, ada subjek pajak badan dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, ada bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya contoh perhitungan PPh pasal 26. Billy adalah atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2007 mengikuti perlombaan maraton di Indonesia dan mendapatkan hadiah uang sebesar 20 dolar US. Kurs untuk 1 dolarnya pada saat itu adalah 8.500. Berapakah PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia? Jadi, Billy ini dikenakan tarif senilai 20% dikalikan dengan hadiahnya yaitu 20.000 US dollar dan dikalikan dengan nominal rupiahnya 8.500. Jadi dihasilkan yaitu 34 juta rupiah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.